Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan dari Sabang sampai Merauke. Di sini ada beredar sebuah berita bahwasanya Anies Baswedan akan masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Berita ini ngeri-ngeri sedap, panas-panas dingin, karena berita ini disampaikan oleh Suara Nasional yang mendapatkan informasi dari orang-orang terdekat dari Prabowo Gibran dan orang-orang terdekat dari Pak Abah Anies Baswedan. Sebelum kita lanjut membahas masalah ini atau berita ini dan tanggapan kita bacakan dulu apakah berita ini benar apa adanya atau tidak. Setelah itu kita akan mengulas mengenai berita ini yang sangat mengejutkan saudara-saudara sekalian. Saat ini beredar kabar Anies Baswedan masuk ke kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kabar Anies masuk ke kabinet untuk merangkul dan bagian dari rekonsiliasi nasional. Ada komunikasi tim Prabowo dengan Anies, tapi tidak membahas masalah kabinet. Kata orang dekat Anies yang tidak mau disebutkan namanya itu kepada redaksi www.suaranasional.com Sabtu tanggal 5 September 2024, saudara sekalian. Menurut sumber tersebut, selama ini belum ada info yang cukup valid Anies Baswedan masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Info Anies masuk ke kabinet yang beredar Mensos bisa saja tes ombak, tegasnya saudara-saudara sekalian. Sedangkan Ketua Umum Anies Baswedan Republik Indonesia ABRI 1 Sifah Indriani mengaku mendapatkan kabar Anies masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Seminggu yang lalu saya mendengar kabar Pak Anies masuk ke kabinet Prabowo Gibran, ungkapnya. Sebagai relawan Anies, Sifa tidak mempermasalahkan mantan gubernur Jakarta itu masuk ke kabinet gubernur Jakarta, masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Membangun bangsa itu harus melibatkan semua pihak setelah Pilpres selesai. Semua bersatu untuk bangsa dan negara. Papar Sifa, salah satu dari ketua relawan Anies Baswedan di Jakarta. Melihat berita tersebut, selanjutnya tanggapan dari Partai Gerindra bila Anies Baswedan masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Ahmad Muzani buka suara ihwal peluang mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan ditarik untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran 2024-2029. Pak Muzani menyebut bahwa Prabowo tidak memiliki halangan dalam mengangkat siapapun untuk menjadi pembantunya di kabinet. Katanya Prabowo merupakan sosok yang selalu mencari persamaan cara pandang yang bisa memperkuat persatuan, kebersamaan dan kegotong royongan meskipun pada pilihan politik yang berbeda, saudara-saudara sekalian. Beliau menyampaikan juga, karena itu beliau tidak punya halangan dalam mengangkat siapapun untuk menjadi pembantu beliau di kabinet. Itu sudah dicontohkan oleh Pak Jokowi di tahun 2019, kata Pak Muzani di sela-sela seminar nasional fraksi Partai Gerindra Komisi DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa. Oke, jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan melihat berita yang sangat mengejutkan ini. Sebagaimana kita ketahui,
bahwasanya Anies Baswedan merupakan representasi dari perubahan serta representasi dari oposisi. Jadi orang yang lebih pas untuk memimpin oposisi adalah Anies Baswedan atau Abah Anies. Apabila saat ini Anies Baswedan mengambil langkah untuk bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran, itu artinya banyak kekecewaan masyarakat terhadap dukungannya selama ini kepada Anies Baswedan. Karena kita ketahui sendiri, pemilih Anies Baswedan adalah pemilih yang rasional, sehingga apabila Anies Baswedan masuk ke kabinet dan bergabung, itu sungguh mengecewakan, sungguh menyakitkan, karena selama ini kita orang-orang mendukung Abah Anies Baswedan tanpa dibayar, tanpa dipaksakan dan lain sebagainya. Benar-benar datang dari hati nurani untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres serta di Pilkup, namun tidak jadi maju. Dengan itu kita ketahui sendiri, dengan rasa kekecewaan itu, anak Abah yang disebut dengan anak Abah ini, mereka membuat gerakan dengan mencoblos 3 paslon sekaligus. Itu merupakan rasa bentuk kekecewaan mereka terhadap partai politik atau orang-orang yang sedang berada di pemerintahan saat ini. Dan apabila Abah Anies mau menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran, itu artinya siap-siap mendapatkan hukuman dari rakyat atau hukuman dari anak Abah itu sendiri. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, karena sebagaimana kita ketahui, setelah Anies Baswedan tidak maju di Pilgub Jakarta, beliau setelah menyampaikan beliau akan berdiri bersama masyarakat yang selama ini mendukungnya dengan susah payah, dan akan membentuk sebuah partai sehingga menjadi suatu wadah untuk menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Dan apabila Anies Baswedan masuk ke dalam kabinet Prabowo, itu artinya harapan atau membuat organisasi tidak akan terjadi, saudara-saudara sekalian. Karena kita ketahui sendiri, tujuan dari pembuatan partai ini adalah untuk menampung aspirasi dan lain sebagainya. Dengan itu saya ingin sampaikan, berhati-hati Pak Anies Baswedan untuk mengambil langkah ini. Karena satu-satu orang yang bisa jadi ketua berada di oposisi adalah Anies Baswedan. Karena ini adalah peluang sangat penting sehingga di Pilpres 2029 bisa maju dan tetap mendukung Anies Baswedan atau Pak Anies atau Abah Anies. Dengan itu jangan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, karena kalau masuk berarti selesai sudah karir Anies Baswedan di nasional. Karena kita ketahui pemilih-pemilih dari Anies atau Pak Anies Baswedan ini pemilih rasional, anti dinasti, anti kekuasaan dan lain sebagainya. Karena melihat pertarungan Pilpres kemarin sungguh menyakitkan dan kecurangan yang telah dilakukan sehingga kemenangan itu berada di situ, dan apabila masuk itu artinya tidak menghargai perjuangan masyarakat untuk memenangkan Pak Anies di Pilpres lalu, teman-teman semuanya. Dengan itu semoga Pak Anies berpikir yang baik-baik untuk mengambil langkah politik ini. Kalau bergabung selesai sudah, tamat sudah. Tidak harus kita membahas masalah atau mendukung Abah Anies di Pilpres selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Jangan lupa di like dan di subscribe, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.